Barang siapa yang menodongkan besi kepada saudaranya untuk menakut-nakutinya, maka para malaikat melaknatnya meskipun dia saudara kandungnya sendiri. Misalnya seseorang mengatakan, jika saya nanti sembuh dari penyakit saya, maka saya akan aktif sholat maghrib misalnya. Itu enggak sah. Karena apa? Kamu sembuh atau enggak sembuh, wajib sholat maghrib. وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Wa iwa'uz zalimi wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu wa tarwi'ul muslimin. Wa iwa'uz zalimi, lan nglindungi wong kang gawe kezaliman. Wa man'uhu lan nyegah az-zalim mimman saking wong yuridu kang ngarepaken sapa wong akhdal haqqi ing ngalap perkara kang hak minhu saking zalim. Wa tarwi'ul muslimina, lan ngeden-ngedeni pira-pira wong Islam. Wa qat'ut tariqi, lan megodalan tegese begal. Wa yuhaddu lan tanhad sapa qati'ut tariq bihasabi jinayatihi, kelawan milang-milang kejahatane qati'ut tariq. Imma bi ta'zirin, ana kalane kelawan ta'zir, au bi qat'iyatin, utawa kelawan mutus tangan, wa rijlin lan sikil, min khilafin kelawan silang, au biqatlin, utawa kelawan mateni, au biqatlin wa salbin, utawa kelawan mateni lan nyalib. Wa min halan iku setengah sangking ma'asil badan adamul wafai, utawi ora anane nglaksanakaken bin nazari kelawan nazar. Wal wisalu lan poso wisal, wal wisalu lan wisal fi shaumi ing dalem poso. Wa akhdhu majlisi ghairihi, lan ngalap panggonan lungguhe wong liyane wong, au zahmatuhu, utawa desek wong al mu'dhiyatu kang ngelarakaken, au akhdhu naubatihi, utawa ngalap gilirane wong. Hadirin rahimakumullah, di antara dosa badan adalah melindungi orang yang berbuat zalim dan menghalanginya dari orang yang ingin mengambil haknya dari orang yang zalim tersebut. Dengan perbuatannya ini berarti dia itu telah membantu orang yang zalim dalam melakukan kezaliman. Jadi misalnya seseorang membunuh seorang muslim lain secara zalim. Kemudian si pembunuh ini kan semestinya dia dihukum. Semestinya dia dihukum. Kalau dalam hukum Islam, maka dia dikisos karena dia membunuh seorang muslim dengan secara zalim tanpa hak. Maka kalau dalam hukum Islam, maka dia akan dikisos, ganti dibunuh. Kalau misalnya kalau misalnya dalam hukum negara, ya mungkin dipenjara atau dihukum mati juga. Nah,
kemudian orang ini akan dihukum. Nah, sebelum dihukum kemudian ada orang yang misalnya dia memiliki kekuasaan, kemudian melindungi si pembunuh ini dengan melakukan berbagai macam cara. Kemudian si pembunuh ini yang semestinya itu dihukum tidak jadi dihukum karena apa? Ada yang melindungi. Nah, orang yang melindungi orang yang berbuat zalim ini dia jatuh kepada dosa badan. Kenapa? Karena dengan apa yang dia lakukan tersebut berarti dia membantu seseorang dalam berbuat kezaliman. Dia akan semakin merajalela dalam berbuat kezaliman. Karena meskipun dia berbuat kezaliman, misalnya membunuh, menyakiti orang lain, ternyata hukum tumpul untuk dia. Ternyata hukum tidak bisa dijalankan untuk dia karena dia memiliki orang kuat di belakang dia, penguasa yang bisa melindungi dirinya dari hukuman tersebut. Nah, praktek yang seperti ini masih terjadi di mana-mana di negara kita dan di mana-mana. Praktek seperti ini sering terjadi. Nah, hukum itu hanya berlaku tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas seperti pisau. Nah, kalau yang melakukan kejahatan, yang berbuat zalim itu orang rakyat biasa, orang miskin, itu prosesnya cepat masuk penjaranya dan langsung bisa ditindak. Tetapi jika yang melakukan kriminal, yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang kaya atau penguasa misalnya, maka tidak tersentuh oleh hukum. Nah, ini dalam Islam pun praktek yang seperti itu tidak dibenarkan. Nah, apalagi ada seseorang yang memang melindungi penjahat dari dari hukuman sehingga dia tidak dihukum, dari orang yang ingin mengambil haknya dari orang tersebut. Karena kalau sudah dilindungi kemudian tidak terbukti di depan pengadilan, padahal bukti banyak tetapi sengaja dihilangkan karena ada orang yang ada orang yang melindungi orang tersebut, artinya hak orang lain ini menjadi tidak dia dapatkan gara-gara ada yang melindungi orang jahat, orang yang berbuat zalim tersebut. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man awa muhditsan. Allah itu melaknat orang yang melindungi seorang kriminal yang zalim. Muhditsan di sini artinya yang dimaksud di sini adalah seorang kriminal yang berbuat kezaliman. Jadi sudah jelas-jelas dia pelaku tindak kriminal, mungkin dengan membunuh atau dengan memukul atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal lainnya. Nah, sudah jelas dia orangnya tetapi dilindungi karena dia saudaranya, karena dia itu adalah orang yang mungkin berjasa bagi dirinya, sehingga kemudian seseorang melindunginya. Perbuatan melindungi orang yang berbuat kriminal agar dia tidak dihukum, agar orang yang dizalimi itu bisa mendapatkan haknya dari orang yang berbuat zalim itulah yang menjadikan orang tersebut jatuh kepada dosa badan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tarwi'ul muslimin, menakut-nakuti orang Islam. Nah, jadi ini tidak sampai pada praktek membunuh atau memukul atau bentuk-bentuk kejahatan fisik lainnya secara nyata, tetapi dia hanya menakut-nakuti
Menakut-nakuti itu kalau dalam bahasa sekarang namanya teror. Nah, namanya apa? Teror. Melakukan teror terhadap umat Islam. Pelakunya namanya terorisme. Teroris. Nah, kalau perbuatan pahamnya namanya terorisme, pelakunya teroris, perbuatannya adalah teror. Nah, orang yang meneror itu menakut-nakuti. Menakut-nakuti itu kalau zaman dulu atau zaman sekarang juga masih ada. Itu misalnya apa? Dengan menodongkan sesuatu atau dengan menakut-nakuti, misalnya dia bawa apa namanya, bawa bendo atau apa, bawa arit, misalnya awas digini-ginikan sama seorang muslim, diadakan seorang muslim, meskipun dia nggak berniat untuk membacok dia, tetapi dia digini-ginikan di hadapan dia, pasti orangnya kan ketakutan, seorang muslim itu ketakutan. Nah, ini perbuatan seperti ini hukumnya haram, nggak boleh menakuti seorang muslim, tidak boleh. Nah, meskipun sekedar menakuti agar dia takut, itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai kemudian berbuat zalim kepada orang tersebut. Jadi seorang muslim ini dia harus dijaga, jangan sampai dia terzalimi, jangan juga sampai ada perasaan takut di hati seorang muslim terhadap seseorang. Nah, bisa seseorang nggak pakai alat juga, tetapi pakai tangannya, awas misalnya. Nah, dia sudah takut, apalagi badannya besar, sudah ngawas-ngawas seperti itu. Kalau badannya kurus, misalnya dibegitukan nggak takut orang, tapi ini sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan fisiknya, kemudian mengancam orang lain, menakut-nakuti orang lain. Nah, meskipun hanya sekedar menakuti, itu hukumnya haram. Atau pada zaman sekarang orang menakut-nakuti orang lain itu sudah dengan cara-cara yang tidak seperti ini, tetapi melakukan teror-teror. Teroris itu kan sebenarnya tujuannya apa? Menakut-nakuti umat Islam, biar terjadi rasa ketakutan yang berlebihan, muncul ketidaktenangan di hati masyarakat. Nah, ketika terjadi misalnya di sana ada meledak bom misalnya, itu yang dituju apa? Orang biar panik, masyarakat biar takut, umat Islam biar ketakutan, pemerintah biar resah, dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Nah, bukan sekadar pembunuhannya itu saja, bukan sekadar mati 1-2 orang itu saja, tetapi yang dia inginkan adalah munculnya ketakutan di hati umat Islam, di hati rakyat secara umum. Itu kan muncul ketakutan, nanti kalau saya ke sana ada bom, nanti kalau saya ke sana ada, rasa takut itu yang diinginkan. Karena itu terkadang mereka itu secara terang-terangan, bahkan di antara mereka, kalau di Timur Tengah, di Indonesia juga ada, mereka itu malah mengupload foto-fotonya. Jadi foto-foto ketika dia ngebom, foto-foto orang yang mati, itu sengaja. Begitu terjadi ledakan bom misalnya yang mereka lakukan, kemudian mayat-mayatnya itu difoto-foto, kemudian disebarluaskan melalui media massa, melalui medsos, lewat Facebook, lewat apa. Itu apa tujuannya? Lewat grup-grup WA. Tujuannya orang biar ketakutan, melihat kesadisan orang itu, orang menjadi takut. Itu yang diharapkan. Nah, karena itu semestinya kita tidak ikut-ikut nge-share, tidak ikut-ikut menyebarluaskan foto-foto dari hasil teror itu. Itu yang dilakukan oleh mereka. Tujuannya itu bukan hanya sekedar bisa membunuh 1-2 orang Indonesia, enggak, tetapi bukan sekedar misalnya membunuh seorang polisi misalnya,
tetapi lebih dari itu. Orang akan berpikir, polisi saja di kantor polisi saja meledak bom, apalagi di tempat lain. Nah, sehingga terjadi kepanikan. Itulah yang mereka inginkan. Nah, ini tergolong sebagai tarwiyul muslimin, menakut-nakuti orang Islam. Hukumnya apa? Haram. Dalam Islam hukumnya haram. Terkadang seseorang meneror lewat HP, lewat SMS, lewat telepon, tiba-tiba ditelepon, kamu kalau begini akan begini, dan seterusnya. Nah, banyak sekali sekarang bentuk-bentuk teror yang terjadi di tengah-tengah kita. Orang sengaja untuk menakut-nakuti orang lain dengan itu. Sebagian orang, kenapa sebagian orang itu menakut-nakuti orang lain? Sebagian ingin mengambil keuntungan dari itu. Mengambil keuntungan dari itu agar orang kemudian bisa ketakutan, kemudian bisa melindungi dirinya. Nah, kemudian dia menawarkan perlindungan. Setelah orang takut, kalian datanglah ke sini, misalnya isu nanti terjadi kiamat misalnya. Akhirnya orang ketakutan, tahun ini terjadi kiamat tanggal sekian. Akhirnya orang ketakutan semua, gimana ini. Akhirnya semua kalau kalian ingin selamat maka datanglah ke sini misalnya. Nah, dia mengambil keuntungan dari apa yang dia lakukan. Nah, maka kita harus waspada terhadap segala macam bentuk teror yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang sebagian orang murni ingin menakut-nakuti orang lain, sebagian ingin mengambil keuntungan dari teror yang dia lakukan. Nah, dalam hadis disebutkan, man asyara ila akhihi bihadidatin la'anathul malaikatu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Nah, man asyara ila akhihi bihadidah, barang siapa yang menodongkan besi kepada saudaranya untuk menakut-nakutinya, maka para malaikat melaknatnya meskipun dia saudara kandungnya sendiri. Meskipun dia saudara kandungnya sendiri. Jadi dia nakut-nakuti dengan senjata misalnya, meskipun itu bukan senjata betulan, dari belakang, awas saya tembak, ternyata sapu misalnya, dan sebagainya, ternyata pistol mainan misalnya. Itu sudah tercipta rasa ketakutan dalam hati orang tersebut, meskipun hanya mainan, tetapi karena dia tidak tahu, itu seakan-akan betulan. Maka jangan sampai kita melakukan itu, meskipun kita mau guyon, ujung-ujungnya nanti akan guyon, tetapi jangan sampai membuat orang awalnya itu ketakutan. Sebagian orang kan tujuannya untuk guyon saja, bergurau. Nanti setelah dia koplok, setelah dia ketakutan, kemudian baru dia bilang guyon misalnya. Ini nggak boleh seperti itu, karena sudah menciptakan rasa ketakutan, melahirkan rasa ketakutan di hati orang lain. Intinya apa? Inilah akhlak Islam. Nggak boleh seseorang menyakiti orang lain, menakut-nakuti orang lain saja tidak boleh, apalagi kemudian melakukan perbuatan jahat, kriminal kepada orang lain sesama muslim. Nah, mulianya akhlak Islam itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti ini. Yang berikutnya, wa qala al-muallif rahimahullah wa qat'ut tariq. Nah, sekarang qat'ut tariq. Qat'ut tariq secara bahasa di sini memutus jalan. Memutus jalan itu artinya membegal, merampok. Nah, sekarang ya bukan hanya sekarang, dari dulu terkadang kemudian muncul musim begal, banyak terjadi pembegalan di tengah jalan. Begal itu biasanya dilakukan di tengah jalan, makanya disebut qat'ut thariq. Pembegalan itu
macam-macam, motifnya itu macam-macam dan caranya macam-macam. Karena itu hukumannya, hadnya itu juga macam-macam berdasarkan tingkatan kejahatan yang dia lakukan dalam dalam perampokan itu. Ada orang yang merampok itu sadis, dia membunuh yang dirampok dan mengambil barang rampokannya. Kalau dia bawa sepeda motor, orangnya dibunuh, sepeda motornya dibawa, uangnya dibawa, HP-nya dibawa. Ini ada yang seperti itu. Ada seseorang yang enggak, ketika dia merampok langsung hartanya diambil, sepeda motornya diambil, orangnya enggak dibunuh, orangnya diikat, kemudian ditaruh di situ. Ada yang seperti itu. Ada lagi seseorang yang merampok itu hanya menakut-nakuti saja. Jadi dia tidak mengambil hartanya, dia juga tidak membunuhnya, tetapi hanya ditakut-takuti saja, setelah itu dilepaskan. Ada lagi orang yang dibunuh saja orangnya, hartanya tidak diambil. Macam-macam orang dalam merampok ini. Maka hukumannya pun berbeda-beda antara satu tindak perampokan, pembegalan dan lainnya itu berbeda. Para ulama menjelaskan rinciannya. Yang pertama adalah ditakzir. Ditakzir itu seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu dihukum sesuai dengan sesuai dengan kebijakan dari imam, kebijakan dari hakim, dari qadhi. Oh, ini cocoknya dihukum penjara, ini cocoknya dicambuk 10 kali, ini cocoknya adalah dicambuk 100 kali misalnya. Ini siapa yang berpandangan? Yaitu imam atau penggantinya misalnya hakim. Ini namanya ditakzir, dihukum sesuai dengan kebijakan imam atau hakim. Misalnya dipenjara, diasingkan, dipukul, dicambuk dan sebagainya, yang kira-kira itu menimbulkan efek jera, menimbulkan dia tidak lagi mau untuk melakukannya. Ini untuk siapa? Yaitu untuk perampok yang sekedar hanya menakut-nakuti saja. Jadi dia di tengah jalan itu dia menakut-nakuti kita. Kalau kita misalnya sebagian orang kan memang begitu. Misalnya di tengah jalan nggak ada rumah, nggak ada apa, dia petentang di situ sambil bawa misalnya pedang atau sambil bawa alat-alat tajam misalnya. Orang yang lewat pasti, wah, ngapain nih? Dan seterusnya, dia akan ketakutan. Jangan-jangan dia akan membunuh saya. Jangan-jangan dia akan merampok saya dan seterusnya. Padahal dia hanya sekedar menakut-nakuti saja. Menakut-nakuti saja. Orang yang seperti ini nggak boleh. Orang yang seperti ini dihukum, ditakzir, dihukum oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan dari imam atau hakim. Jadi harus ditindak meskipun orang itu tidak melakukan apa-apa, tetapi dia telah menakut-nakuti orang lain, harus ditindak oleh penegak hukum. Kemudian yang kedua, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Jadi tangan kanannya misalnya dan kaki kirinya dipotong. Nah, itu jika siapa? Jika dia melindungi, jika dia mengulangi perbuatan yang sama, ini maka begini. Nah, jadi ini masih hukumannya ya. Jadi hukumannya yang pertama itu dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Tadi yang sudah kita sebutkan. Jika dia mengulanginya lagi, maka dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Nah, jadi langsung kalau mencuri itu kan satu-satu, tangan, kemudian kaki, kemudian tangan lagi, kemudian kaki. Itu kalau mencuri, jika mengulang-ulang perbuatannya. Tetapi jika merampok, maka langsung tangan kanan dan kaki kiri,
kemudian tangan kiri dan kaki kanan. Jika mengulangi yang keduanya, maka tangan kiri dan kaki kanan. Nah, ini bagi siapa? Bagi perampok atau pembegal yang dia menakut-nakuti orang yang dibegal dan mengambil harta orang yang dibegal. Nah, jadi hartanya diambil, orangnya ditakut-takuti tetapi tidak dibunuh, diancam, awas, nah, misalnya, atau sudah ditaruh aritnya di lehernya misalnya, sudah ditakut-takuti seperti itu, hartanya kemudian diambil, maka hukumannya seperti itu, yaitu apa? Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Bersilang artinya tangan kanan sama kaki kiri bersilang. Kalau ngulangi lagi berarti tangan kiri dan kaki kanan itu secara bersilang seperti itu. Karena di sini tidak sekedar mencuri, karena di situ ada unsur menakut-nakutinya juga, makanya dilakukan secara bersilang sekaligus. Ini yang kedua. Yang ketiga dibunuh. Nah, hadnya itu adalah dibunuh. Jika pelaku pembegal itu membunuh orang yang dibegal, tetapi tidak mengambil hartanya. Jadi orangnya dibunuh kemudian ditinggal lari karena ketakutan atau memang dia sengaja ingin membunuhnya saja, hartanya tidak dibawa, sepeda motornya masih ada di situ, HP-nya, duitnya itu masih utuh semuanya. Nah, pembegalnya lari. Nah, di sini apa? Dia dihad dengan dibunuh, yaitu karena dia membunuh seorang muslim, maka ganti dibunuh. Yang terakhir, ini yang paling sadis adalah, maksudnya bukan hukumannya tetapi perbuatan begalnya adalah hukumannya dia dibunuh dan disalib, yaitu ketika pelaku pembegal itu mengambil harta orang tersebut dan membunuh orang yang dibegal. Jadi yang dibegal dibunuh, harta bendanya diambil. Ini sudah dua-duanya ini. Nah, maka dia bukan hanya dibunuh tetapi juga disalib. Nah, masalah salibnya ini para ulama berbeda pendapat, apakah disalibnya ini sebelum dia dibunuh atau setelah dia dibunuh. Apakah sebelum dibunuh disalib dulu baru dibunuh, atau dibunuh sudah jadi mayat kemudian disalib di tempat-tempat umum biar orang melihatnya, kemudian baru setelah mau membusuk kemudian baru dikuburkan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ini untuk semuanya itu apa? Dalam rangka menimbulkan efek jera, biar orang tidak mau melakukan perbuatan yang semacam itu. Di tempat kita itu juga di sebagian daerah, kalau di daerah kita alhamdulillah aman. Di sebagian daerah itu banyak pembegal-pembegal. Di tengah-tengah jalan, di tempat-tempat sepi itu terjadi pembegalan-pembegalan. Nah, ini hukum harus ditegakkan. Nah, kalau tidak maka mereka akan menimbulkan keresahan di hati umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian maaf dari wali orang yang dibunuh dalam pembegalan itu tidak menggugurkan hukuman bunuh bagi pelaku. Berbeda dengan orang yang sekedar membunuh, tidak membegal. Nah, dia membunuh seorang muslim tanpa hak, maka kan hukumannya dikisos, ganti dihukum. Tapi jika keluarganya, ahli warisnya kemudian memaafkan, maka dia bisa lepas dari hukuman bunuh, dari hukuman kisos. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan itu adalah begal dengan cara membunuh dan mengambil hartanya, maka meskipun keluarganya itu memaafkan, dia tetap dibunuh. Ini bedanya antara membunuh seorang muslim yang murni dan yang membunuh dengan cara pembegalan. Nah, pembegalan
Itu tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu dilakukan di tengah jalan, di tempat-tempat, biasanya di tempat-tempat yang sepi dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali. Wa minha adamul wafa'i bin nazar. Di antara dosa badan adalah tidak melaksanakan nazar. Nazar itu kan semacam janji seorang muslim kepada Allah. Itu nazar. Misalnya seseorang mengatakan, orang yang sakit, dia karena dia pengen sembuh, sudah lama dia sakit, dia pengen sembuh. Kemudian seseorang mengatakan, dia yang sakit itu mengatakan, jika saya sembuh dari penyakit saya, maka saya bernazar akan puasa Senin dan Kamis selama 1 bulan. Nah, ini namanya nazar. Nazar, dia berjanji kepada Allah akan melakukan amal ketaatan jika dia sembuh dari penyakitnya. Atau seseorang mengatakan, jika nanti saya lulus dalam ujian CPNS misalnya, jika saya lulus ujian masuk tentara, jika saya lulus dalam ujian masuk perguruan tinggi favorit misalnya, maka saya akan misalnya sholat sunnah, sholat tahajud 100 rakaat misalnya, dan seterusnya. Ini apa namanya? Nazar. Dia berjanji kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan sunnah, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Kalau nazarnya itu untuk melakukan perbuatan yang wajib, maka nazarnya nggak sah. Misalnya seseorang mengatakan, jika saya nanti sembuh dari penyakit saya, maka saya akan aktif sholat maghrib misalnya. Itu nggak sah. Karena apa? Kamu sembuh atau nggak sembuh, wajib sholat maghrib. Sholat 5 waktu itu wajib, nggak dinazarkan pun, kamu wajib melaksanakannya. Itu. Atau meninggalkan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang haram. Jika nanti saya sembuh dari penyakit saya nggak akan lagi minum khamr. Itu juga nggak sah. Nggak sah yang seperti itu. Jadi nazar itu apa? Dia berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu amalan yang sunnah. Jika nanti saya sembuh dari penyakit, saya akan puasa Senin dan Kamis selama 1 tahun misalnya. Jika saya nanti lulus dalam ujian, maka saya akan membaca Al-Quran sekali khatam misalnya. Jika nanti saya sembuh dari penyakit, saya akan sedekah kepada fakir miskin. Jika nanti saya panenan saya itu bagus misalnya, maka saya akan menyantuni anak yatim. Ini namanya nazar yang seperti itu. Jadi melakukan perbuatan sunnah, berjanji kepada Allah dia akan melakukan suatu perbuatan sunnah jika apa yang dia inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Sebagian orang bisa melakukan seperti itu, tetapi nazar itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita memiliki hajat, kita memiliki hajat yang sangat mendesak, saya pengen jadi ini, saya pengen begini, saya pengen sembuh dari penyakit, saya ingin dapat misalnya jadi kepala desa, atau ingin jadi DPR, atau ingin jadi apa misalnya, seseorang bisa melakukan nazar, berjanji kepada Allah, ya Allah, jika saya nanti memang sukses, berhasil untuk meraih ini, maka saya akan melakukan puasa, saya akan bersedekah, saya akan sholat sunnah. Nah, itu yang seperti itu diperkenankan, tetapi kita harus melihat kemampuan. Jangan terlalu besar yang nggak bisa kita laksanakan. Jika saya nanti lulus dalam ujian,
maka saya akan puasa setiap hari selama setahun misalnya. Ini dia puasa Ramadan aja kadang bolong. Ini bernazar puasa setahun setiap hari. Nah, ini apa mungkin dia melaksanakannya? Nah, yang seperti ini nanti apa? Nanti akan berbahaya untuk dirinya. Harus difikirkan, kalau mau bernazar, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Saya akan membaca Al-Quran satu Al-Quran langsung khatam, kuat apa enggak saya misalnya. Kalau enggak ya udah setengah saja, setengah Al-Quran 15 juz. Kalau kira-kira enggak kuat ya udah saya akan baca Al-Quran 1 juz. Nah, misalnya. Nah, jadi semampu kita, bernazar itu semampu kita. Karena apa? Karena kalau seseorang itu tidak mampu memenuhi nazarnya, maka dia akan berdosa. Di sini memaasi al-badan, di antara dosa badan adalah tidak melaksanakan nazar. Jadi dia sudah bernazar dengan untuk melakukan suatu perbuatan baik tertentu, kemudian dia tidak melaksanakannya. Nah, ini yang nanti dia berdosa. Nah, dia berdosa seperti itu. Jadi tadi sudah kita jelaskan apa? Nazarnya adalah untuk melakukan perbuatan yang masyru', yang sunnah. Tidak nazar untuk melakukan yang wajib, karena melakukan yang wajib dinazarkan atau tidak hukumnya apa? Wajib. Juga tidak untuk melaksanakan yang apa? Melaksanakan untuk meninggalkan yang haram, karena nazar atau tidak nazar meninggalkan yang haram itu hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau misalnya bernazar melakukan sesuatu yang mubah, seperti yang dilakukan oleh banyak orang? Jika jago saya menang, saya akan gundul misalnya, cukur kepala sampai habis misalnya. Jika saya nanti akan sukses, maka saya akan makan sate misalnya. Ini bernazar mau makan ini kan hukumnya apa? Hukumnya mubah. Itu bagaimana? Nggak sah juga, tidak wajib dilaksanakan. Kalau misalnya ternyata jagonya betul-betul menang, dia nggak wajib untuk cukur gundul. Dia tidak wajib untuk makan sate, enggak. Karena apa? Ini hukumnya kan mubah. Bernazar seperti itu tidak sah. Bernazar yang sah itu apa? Bernazar melakukan amalan yang sunnah. Nah, jika saya sembuh, maka saya akan sholat sunnah. Jika saya sembuh, saya akan puasa sunnah. Itulah yang disebut dengan nazar yang sah. Itu yang seperti itu. Nah, ketika kita telah bernazar, maka kita wajib untuk memenuhi melaksanakan nazar tersebut. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazara an yuti'allaha falyuti'ahu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, melakukan puasa, baca Al-Quran, sedekah, maka dia wajib untuk mentaatinya. Artinya wajib dia melaksanakannya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Artinya jangan dilaksanakan. Seseorang bernazar misalnya, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan minum khamr sebanyak-banyaknya. Maka nggak boleh dilaksanakan. Nazar untuk melaksanakan maksiat tidak boleh dilaksanakan. Nah, yang wajib dilaksanakan adalah jika bernazar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena nazar ini adalah janji kepada Allah dalam berbuat ketaatan, maka seseorang lebih harus memperhatikan dan melaksanakannya. Jika kita misalnya berjanji kepada seseorang, sesama manusia saja, kita harus
juga memenuhinya, apalagi kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dinazarkan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Jadi puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah, tetapi kalau dia nazarkan maka menjadi wajib. Berkurban itu hukumnya sunnah, tetapi kalau berkorban itu dinazarkan, saya bernazar jika saya sembuh dari penyakit tahun ini saya akan berkorban kambing misalnya, maka korban ini menjadi korban nazar, korban wajib, bukan korban sunnah. Juga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan korban sunnah. Kalau korban sunnah, maka orang yang berkorban boleh memakannya. Tetapi kalau seseorang itu berkorban nazar, berarti korban wajib, maka yang punya tidak boleh memakan daging korbannya. Harus semuanya diberikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang lain, tidak boleh dia memakannya. Karena ini sudah nazar. Demikian juga dalam puasa. Kalau puasa sunnah, misalnya puasa Senin atau Kamis, kalau kita batalkan di tengah hari, misalnya jam 9 datang makanan yang lezat-lezat. Wah, ini gimana kalau puasa nanti nggak bisa dia makan. Ini rezeki sekali-kali, belum tentu setiap hari ada. Akhirnya dia batalkan. Udah, saya besok aja puasa. Sekarang saya batalkan. Itu boleh. Karena apa? Puasa sunnah. Tapi kalau puasa Kamis ini misalnya, itu karena nazar. Dulu dia pernah mengatakan, jika saya nanti akan sembuh, saya akan berpuasa Senin Kemis. Kemudian dia melaksanakannya, nazar. Di tengah hari ternyata ada gangguan, datang makanan lezat, maka di sini boleh nggak dia membatalkannya? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh dia membatalkannya, karena puasa yang dia lakukan bukan lagi puasa sunnah, tetapi puasa wajib, karena puasa yang dinazarkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah puasa wisol. Ini yang terakhir dari kewajiban dari dosa badan. Selanjutnya besok itu materi yang terakhir, yaitu tentang taubat. Setelah itu insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan fikih, karena yang fikih belum kita baca. Wal wisalu fis shaum, yaitu puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Puasa yang tidak puasa 2 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa membatalkan puasanya. Jadi misalnya hari ini puasa, hari Kamis, kemudian nanti maghrib dia nggak buka, tetap puasa sampai besok hari Jumat puasa, baru maghrib besok malam Sabtu dia baru makan. Jadi puasa 2 hari berturut-turut tanpa mokel sama sekali. Nah, ini namanya puasa wisol, atau 3 hari, atau 4 hari, atau 5 hari. Nah, dia melakukan seperti itu, hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Untuk umatnya Nabi Muhammad nggak boleh. Kalau untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa wisol ini diperbolehkan. Nah, kalau dia mau puasa terus, semestinya harus dibatalkan. Waktu maghrib meskipun dia minum saja, misalnya minum 1 gelas, kemudian setelah itu dia lanjut puasa, tidak makan, kemudian besok niat lagi puasa, nah itu tidak masalah, itu namanya bukan wisol. Meskipun dia nggak makan nasi, karena sebagian orang, kalau orang Jawa itu kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Saya sudah 2 hari nggak makan, padahal makan roti terus. Dia bilang nggak makan sudah 2 hari.
adalah sudah makan telo, sudah makan apa, semua dimakan, dia bilang saya belum makan. Karena makan itu yang dimaksud adalah makan nasi. Itu menurut pemahaman sebagian orang seperti itu, atau umumnya ya seperti itu. Ketika dia sudah makan makanan pokok. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, naha Rasulullah anil wisal. Faqala lahu rijal minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Kemudian ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, engkau melakukan puasa wisal. Faqala Rasulullah, ayyukum mithli inni abitu yuta'imuni rabbi wa yasqin. Rasulullah kemudian menjawab, siapa di antara kalian yang seperti aku? Aku ini meskipun bermalam, aku tidur, tetapi Tuhanku itu memberi makan aku dan memberi minum aku. Itu Rasulullah. Artinya apa? Beliau tidak seperti kita, kalau nggak makan maka lapar, badannya bisa rusak, bisa sakit. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Makanya untuk Rasulullah puasa wisal itu boleh, tetapi untuk umatnya puasa wisal itu haram, hukumnya haram. Tidak boleh kita melakukan puasa wisal. Silahkan puasa setiap hari, nggak masalah. Puasa dahar setiap hari itu juga disunnahkan. Tidak berdosa seseorang puasa setiap hari, asalkan puasa-puasa yang di hari-hari yang diharamkan seperti Idul Fitri atau Idul Adha atau hari Tasyrik itu haram berpuasa. Tapi selain hari-hari yang diharamkan, seseorang boleh berpuasa setiap hari. Tapi ingat, setiap maghrib harus buka. Setiap maghrib harus buka, nggak boleh disambung, nggak boleh disambung. Itu. Hadirin rahimakumullah, atau yang lebih baik seseorang itu puasa Daud. Puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa sehari, puasa mukel sehari. Hari ini puasa, besok nggak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya nggak puasa lagi, begitu seterusnya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini namanya puasa Daud, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ini apa? Ini juga disunnahkan. Bahkan ini yang baik, seseorang itu melakukan puasa Daud. Atau seseorang melakukan puasa Senin dan Kamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tadi dikatakan bahwa Rasulullah itu beliau mengatakan ayyukum misri inni abitu yuta'imuni rabbi wa yasqin. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa dalam sebagian waktu Allah itu memberikan kepada Rasulullah kekuatan orang yang makan dan minum meskipun beliau itu tidak makan dan tidak minum. Bukan berarti beliau makan, enggak. Kalau beliau diberi makan berarti kan makan. Nah, ini Rasulullah maksudnya. Rasulullah nggak makan, Rasulullah nggak minum, beliau melakukan puasa wisal, tetapi apa? Dia badannya tetap kuat seperti orang yang makan dan minum. Itu maksudnya. Bukan berarti ketika Rasulullah misalnya tidur kemudian diberi makan, enggak. Diberi makan dengan pengertian ada sesuatu yang dimasukkan kepada mulut beliau kemudian masuk ke perutnya, enggak. Tetapi nggak makan, memang nggak minum, tetapi beliau seperti orang yang sudah makan dan minum, artinya tidak merasa kelaparan, tidak merasa kehausan. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang paling akhir di antara dosa badan adalah mengambil tempat duduk orang lain. Orang yang paling berhak kalau di masjid atau di tempat-tempat umum, orang yang paling berhak terhadap tempat duduk itu siapa? Ya orang yang pertama kali datang. Misalnya seperti ini.
yang paling berhak untuk bertempat di sini itu ya dia. Ya sudah, dia yang paling berhak atas tempat duduk itu. Nggak boleh seseorang kemudian pergi-pergi, ini tempat duduk saya, misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia yang pertama kali datang di situ, maka dia yang berhak untuk duduk di situ. Nah, kalau dia itu belum meninggalkan tempat itu, nggak boleh orang untuk menempatinya. Misalnya, saya ke kamar mandi dulu ya, udah, jangan ditempati. Dia mau balik lagi itu masih hak dia. Kalau dia ke kamar mandi kemudian balik, loh, tempat saya sudah ditempati orang, misalnya, nah, kan kecewa ini nanti. Nah, jadi apa namanya? Gak boleh kita itu mengambil tempat duduk orang lain. Kalau itu tempat duduk orang lain, ini maksudnya apa? Dalam majelis seperti ini, kita jangan merebut tempat duduknya orang lain, tempat duduk yang telah diduduki oleh orang lain, atau mendesaknya sudah rapat duduknya, tiba-tiba duduk di tengahnya dia, sehingga membuat orang apa? Membuat orang juga, wah gimana orang ini, sudah sesek, sudah apa, dia malah duduk di tengah-tengahnya. Nah, ini juga nggak boleh yang seperti itu. Akhlak Islam tidak membenarkan yang seperti itu. Karena apa? Bisa menyakiti orang. Orang yang didesak itu pasti sakit hatinya. Ini gimana orang ini? Di sana masih luas, duduk di apa namanya, desak-desak. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Biasanya apa? Ini maksudnya adalah di tempat-tempat umum. Di tempat umum seperti di masjid, di majelis taklim seperti ini. Meskipun bahkan disebutkan meskipun orang tersebut adalah orang kafir dhimmi, kita nggak boleh melakukannya. Yang menyakiti hati orang tersebut. Dalam hadis disebutkan, man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang berdiri meninggalkan tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi, maka dia lebih berhak terhadap tempat duduknya itu. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, dia mau ke kamar mandi, meninggalkannya sebentar, mau balik lagi, dia yang berhak atas tempat duduk itu. Jangan ditempati, wah kosong-kosong, langsung ditempati padahal orangnya ke kamar mandi. Nah, itu nggak diperbolehkan. Kecuali kalau orang itu mau kemana, saya mau pulang, silahkan ditempati, itu nggak masalah. Tapi kalau dia masih mau balik lagi, maka orang tersebut yang lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Kemudian juga mengambil giliran orang lain. Mengambil giliran orang lain. Jadi antri. Ini jadi Islam itu juga mengajarkan apa? Budaya antri. Jadi kalau datang belakangan, ya sudah antri di belakang. Ikuti antri, jangan apa, orang sudah antri dari pagi, tiba-tiba ada orang datang desel di depan sendiri misalnya. Kira-kira kan apa, sakit hati orang semuanya. Kita sudah berjam-jam capek berdiri menunggu giliran, begitu datang tiba-tiba dia berdiri di depan. Ini sering terjadi ya, sering terjadi orang begini. Ini orang yang kurang ajar itu. Orang pasti dia bilang orang lain kurang ajar orang itu. Karena orang yang paling berat itu kan kita antri. Jadi antri untuk apapun, meskipun untuk mengambil sembako misalnya, mengambil bantuan, kan ujungnya enak itu, tapi antrinya itu sudah nggak enak itu. Kalau kemudian ada orang yang mengambil antrian dia, maka orang sangat kecewa. Ini saya nomor sekian, itu dia nomor segitu kok sudah dapat, dan seterusnya. Ini akan menimbulkan permasalahan di antara mereka, menyakitkan hati orang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Insya Allah besok adalah bagian terakhir dari materi akhlak dan tasawuf, yaitu tentang bab taubat. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.